Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kepala Sekolah? Alhamdulillah. Dan kita tetap sehat dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai kepala sekolah. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, ada tugas dari guru penggerak ini terkait dengan mengidentifikasi kasus pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini terkait dengan dilema etika dan dilema kebijakan moral seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan penanganan kasus-kasus di sekolah. Mungkin yang pertama itu, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Bapak apakah ini dilema etika ataupun kebijakan moral? Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah memilih saya sebagai narasumber atau objek penelitian untuk terkait tugas ini, dan juga tentu akan sangat membantu pengembangan sekolah kami ke depan. Mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara sekolah mengidentifikasi kasus atau masalah antara dilema etika dengan kedudukan moral, sebenarnya saya tinggal melihat kasus tersebut, apakah kasus yang terjadi antara dua kasus itu, apakah kasus tersebut dua-duanya benar, dan itu kan sama masukkan di dilema etika. Tapi ketika ada kasus memilih antara dua kasus dan satunya salah, maka saya akan masukkan dia di bujukan moral. Jadi tinggal identifikasi seperti itu saja. Baik, terus dalam menjalankan keputusan misalnya sudah diidentifikasi bahwa ini dilema masuk dalam dilema etika. Nah, kira-kira proses penanganan yang Bapak lakukan seperti apa? Oke, kalau saya untuk dua kasus yang sama-sama benar atau dilema etika, saya melihat skala prioritas. Artinya apa? Saya melihat kasus yang jangkauan jangkauannya lebih luas dari kasus yang satunya. Misalnya ada kasus guru saya Pak, yang sebenarnya hari ini misalnya ada jadwal mengajar. Tiba-tiba karena kondisi ada urusan keluarga juga yang tidak kalah penting yang harus dia selesaikan. Maka sebagai penentu kebijakan tentu saya akan melihat bahwa yang lebih saya utamakan harus saya izinkan dia untuk menyelesaikan urusannya karena dia jangkauannya lebih luas. Kalau masalah misalnya mengajar kan masih ada, bisa diganti di hari lain. Kemudian kalau misalnya dia tinggalkan yang satunya, itu kan dia sudah berhubungan dengan keluarganya dan masyarakat, dia efeknya akan lebih luas. Jadi saya akan memilih yang tentu jangkauan masalahnya lebih luas, yang saya utamakan. Berarti kita lebih bijaksanai tentang kebutuhan guru karena ini juga menyangkut tentang keluarga dan masyarakat ini. Oh iya, betul sekali. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan kasus antara dua keluarga tadi. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan itu seperti apa? Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu. Kalau langkah-langkah yang saya lakukan biasanya saya evaluasi dulu. Apakah dua masalah ini ada hubungan atau ada perbedaan permasalahan, atau saya identifikasi. Kemudian setelah saya identifikasi itu, saya lihat siapa yang terlibat di dalamnya, apakah hanya guru yang bersangkutan misalnya atau ada pihak-pihak tertentu. Nah, setelah saya pastikan itu misalnya belum bisa diambil keputusan, mungkin saya cari fakta-fakta tambahan dan seterusnya. Nah, dirunut kemudian saya akan simpulkan mana kira-kira yang saya tetapkan atau saya putuskan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali. Terkait hal-hal tersebut, kira-kira Bapak dalam pengambilan keputusan yang paling efektif sebenarnya Pak adalah cepat menanggapi kasus. Intinya bahwa selama kasus itu kita selesaikan dari hati dan cepat penyelesaian, maka tidak berlanjut. Ya, masalah di sekolah terjadi saat itu, selesaikan saat itu, maka insya Allah kedepannya akan bagus. Berarti kesimpulannya adalah jangan menunda untuk untuk menyelesaikan kasus selama itu bisa diselesaikan. Secepatnya kasus itu diselesaikan. Baik, Pak, saya kira ini jawaban yang sangat inspiratif sekali buat kami yang calon guru penggerak ini. Adalah kita sudah menemukan sebenarnya beberapa solusi terkait penanganan masalah. Mungkin ada kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan itu, dalam penanganan kasus-kasus itu kira-kira seperti apa, ada atau kalau di sekolah kami tantangannya? Saya sudah kurang lebih 11 tahun di sini.
karena mungkin masalah-masalah biasa, jadi sampai sejauh ini belum ada tantangan berarti. Intinya bahwa keputusan yang diputuskan oleh pihak sekolah atau saya sebagai kepala sekolah itu tidak pernah mendapat tantangan dari pihak yang di sekolah pun maupun dari pihak masyarakat atau dari orang tua siswa. Artinya Selama ini dia berjalan lurus. Alhamdulillah. Oke, baik Pak, kita lanjut lagi terkait dengan persoalan penanganan kasus. Ya. Apa memang ada ketika misalnya ada kasus dijadwalkan memang atau ada perencanaan penanganannya atau seperti apa, atau langsung saja ditangani atau bagaimana? Kalau untuk penanganan kasus terus terang kalau di sekolah kami Pak tidak terjadwal. Intinya bahwa setiap ada kasus kami langsung selesaikan. Tapi kalau ada kasus yang harus melibatkan pihak ketiga atau pihak lain, misalnya orang tua, maka itulah yang kami jadwalkan untuk pemanggilan orang tua tersebut guna bisa bicarakan masalah yang tadi dihadapi oleh siswa misalnya. Seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus. Baik, saya kira sangat luar biasa ya Pak. Kemudian selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang permudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam satu kasus dilema etika? Ada? Tergantung orangnya atau sesuatu yang mempermudah. Saya kalau di sekolah ini Pak terserah untuk kasus, biasanya kan penanganan pertama kami di sini adalah wali kelas. Karena guru BK sampai hari ini kami belum punya ke kondisi sekolah seperti ini, jadi wali kelas. Nah, terkait wali kelas ini juga kan mereka punya keterbatasan waktu. Artinya apa? Wali kelas ini hanya hadir ketika mereka ada jam. Jadi yang standby di sekolah ini Pak saya. Jadi ketika kasus ada dan ada wali kelas, maka otomatis saya serahkan dulu ke wali kelas. Nanti wali kelas tidak mampu baru dialihkan ke saya. Tapi kalau tidak wali kelas maka saya akan langsung tangani Pak. Jadi yang membantu itu wali kelas kalau ada mereka saat itu. Ini juga memang kita harus maklumi bahwa ini karena sekolah. Ya, karena kondisi sekolah belum ada bimbingan konselingnya. Keterbatasan personil ya Pak. Sehingga memang kepala sekolah harus Ya, harus semua. Intinya harus semua. Ya, oke, baik. Saya kira mungkin kita sudah sampai di penghujung pertanyaan ini terkait dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, karena hal yang memberikan pembelajaran buat kami sebagai TGP ini. Kira-kira dari kasus-kasus atau yang dari apa yang kita ceritakan ini, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan tersebut? Kalau pembelajaran penting yang saya ambil dari beberapa pengalaman menangani kasus ini, sebenarnya selama kasus itu kita tangani dari hati, kemudian kita berusaha mencarikan solusi terbaik dari setiap masalah yang ada. Kemudian kami prinsipnya di sini Pak, cepat tepat. Jadi cepat menangani dan tepat sasaran. Alhamdulillah sampai hari ini semua permasalahan itu bisa diselesaikan dan tanpa ada masalah apapun yang muncul dari luar. Alhamdulillah seperti itu. Oke, baik Pak, saya kira cukup luar biasa. Ini merupakan sekali lagi inspirasi buat kami TGP. Mudah-mudahan nanti ke depan kami yang masih dalam proses belajar ini ketika mendapatkan masalah-masalah yang dilema etika maupun bujukan moral ini, kita bisa memetik pembelajaran dari TGP. Alhamdulillah, semoga kita bisa berbagi. Ini juga kami tentu punya keterbatasan dan apa yang kami berikan itu adalah pengalaman kami di sini dan tentu masih jauh dari harapan mungkin. Tapi kami juga kalau ada yang didapat selama mengikuti guru penggerak itu bisa ditularkan lagi kembali kepada kami. Amin, insya Allah. Saya kira terima kasih Pak atas kesempatannya. Jangan sungkan untuk datang ke sini lagi kalau ada. Ya, terima kasih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Kasek karena sudah meluangkan waktu untuk sekedar berbagi informasi terkait Sama-sama dengan meluangkan waktu. karena ini terkait dengan tugas kami di modul 3 ini tentang demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harapannya kami nanti bisa mendapatkan sebuah informasi terkait dengan keputusan-keputusan yang berupa dilema etika dan dilema bujukan moral yang mungkin sudah Bapak pernah dapatkan selama menjabat sebagai kepala sekolah.
Insya Allah. Amin, amin, amin. Jadi mungkin saya mulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama, Pak KS. Kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi proses mengidentifikasi kedua hal itu mungkin tinggal dilihat dari unsur-unsur apa yang terkait pada kedua aspek itu. Bahwa ini termasuk dilema etika, ini bujukan moral. Ya, jadi lebih ke kondisi yang ada. Mungkin begitu saja dulu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Saya kira ini luar biasa sekali. Kemudian terus dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai-nilai kebajikan. Terus kira-kira bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah penanganan kasus tersebut, Pak? Iya, terima kasih. Jadi pengalaman selama ini ketika terjadi kondisi seperti itu memang pertama dulu hal yang saya lakukan itu adalah bagaimana mencoba membedah dulu persoalan itu. Jadi tidak serta-merta begitu ada problema itu kemudian langsung diberikan keputusan atau mengambil sebuah kesimpulan untuk melakukan apa, tapi mencoba dulu mencari latar belakang dari kedua persoalan itu seperti apa, kira-kira kita bisa melihat mana nilai positifnya, mana nilai negatifnya. Walaupun memang tadi itu sudah dikatakan bahwa sama-sama secara umum dan natural mungkin sudah dipahami bahwa ini semua memiliki nilai kebajikan kedua-duanya. Tapi paling tidak ya walaupun mungkin nilai kebajikan mungkin dalam kondisi tertentu, tapi ya pada aspek lain juga barangkali ada hal yang kemudian bisa mempengaruhi yang lain. Karena tidak semua juga tingkat penerimaan terutama di kita di sekolah itu ya kadang-kala juga ada yang mungkin menurut kita sudah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik, tapi ya mungkin karena terkait dengan kebiasaan seseorang atau ya atau pola hidupnya seseorang seperti itu. Jadi intinya di situ adalah mencoba dulu memilah apa yang hal yang nanti akan dilakukan, memastikan dulu supaya dalam pengambilan keputusan itu ya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan yang diharapkan. Iya, saya kira ini sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan ini kami bisa belajar lagi terkait dengan hal-hal pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan. Saya kira sudah salah itu. Amin, amin. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tersebut? Iya, karena mungkin tadi itu berangkat dari sebuah kondisi yang memang keadaan. Jadi kan biasanya begini, kalau pola saya itu biasanya ketika misalnya ada satu kasus, maka yang pertama saya coba lacak itu adalah bagaimana latar belakang dari persoalan itu. Setelah ditahu pasti bahwa persoalannya seperti ini, contoh bahwa guru itu kan memang wajib untuk dia harus mengajar sesuai dengan tupoksinya dia, bahwa minimal cukup misalnya jamnya 24 jam. Dia datang di sekolah itu misalnya masuk kelas itu jam 7.30. Itu benar adanya. Kemudian di satu sisi mungkin ada juga guru yang sama-sama juga ingin masuk pada jam yang sama, tetapi benturannya ada pada karena kebetulan di sekolah kita itu kan tidak cukup ruangan kelasnya. Jadi ya mau tidak mau harus kita ada yang dibawa ke kelas sorenya. Itu, dan tentu kan ini membutuhkan salah satu langkah untuk bagaimana keduanya ini sama-sama merasa senang. Saya dibawa ke kelas pagi itu ya cukup bagus juga, dibawa ke kelas sore ya mungkin sedianya saya harus tidur siang dulu kayak begitu itu antara lain. Tentu ya ada lagi hal lainnya misalnya
ketika mengambil keputusan terkait dengan anaknya ini. Ya ada anak juga yang dia inginnya itu, kan kita tahu bahwa tipologi anak ini juga kan bermacam-macam. Ada yang senangnya ketika misalnya guru itu menjelaskan sambil dia memberi contoh konkret misalnya. Ada anak juga yang mungkin dengan melihat video yang ditayangkan oleh gurunya di depan dia lebih senang. Nah, dalam persoalan ini kan ini sama-sama benar, sama-sama menguntungkan. Nah, dalam hal seperti itu ya tentu supaya anak ini tidak kecewa, maka hal yang kita lakukan itu ya kita pastikan kepada gurunya untuk ya mencoba memberikan kegiatan pembelajaran itu ya coba dianalisis supaya ada durasi juga untuk si anak yang kebutuhannya tadi itu adalah dia sambil menjelaskan, gurunya juga harus memberikan contoh konkret. Ya mungkin dia harus bawa dulu ke halaman kah atau kemana. Nah, di sisi lain ada juga anak itu yang ya cukup dia melihat video dia senang sudah dengan gambar-gambar yang ditampilkan itu. Artinya proses pembelajaran itu yang menurut Bapak yang guru-guru harus lakukan lebih efektif lagi adalah berpihak pada murid ya, berpihak pada murid ya keberpihakan yang tadi itu tentu tidak berpihak istilahnya itu terjun bebas saja begitu, tapi memang sesuai dengan kondisi real dan apa yang ditunjukkan oleh siswa. Seperti itu. Ya Pak, saya kira itu sesuatu hal yang luar biasa. Selanjutnya Pak, kira-kira dalam tantangan apa yang Bapak dapatkan ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika misalnya seperti itu? Kira-kira tantangannya itu yang seperti apa? Iya, tentu tidak semua kebijakan itu ya akan selalu efektif dan menyenangkan semua orang. Itu sudah lumrah, sudah alamiah. Nah, tantangan itu sebenarnya kalau mungkin boleh dibilang sebenarnya semacam sugesti juga lah, bahwa ternyata memang harus kita banyak belajar, kita harus banyak belajar untuk bisa memahami, karena karakter manusia kita hadapi kurang lebih 400 orang itu dengan gurunya banyak macamnya ya, sehingga tentu harus banyak belajar gitu. Berarti yang tantangan yang lebih menantang begitu tentang karakter begitu banyak siswa warga sekolah Pak yang ada di warga sekolah yang banyak itu, dan dalam kondisi yang berbagai macam ya, jadi ini kan makanya kita sebut tadi itu harus banyak belajar. Salah satunya adalah ya, itu tadi itu dengan beraneka macam model itu ya, tentu harus kita banyak bagaimana kita belajar tentang psikologi perkembangan anak dari usia sekian sampai usia sekian. Bagaimana kita bicara tentang bagaimana kondisi ekonomi orang tua, kebiasaan seperti apa, kemudian bagaimana kondisi lingkungan pergaulan anak di masyarakat, bagaimana juga di lingkungan keluarga. Itu terlalu banyak memang model-model yang, dan ini saya kira anak kan natural saja dia hasilkan. Ya, oke, terima kasih. Dalam hal kasus dilema etika misalnya yang Bapak sering jumpai di sekolah, kira-kira dalam penanganannya itu ada jadwal tertentu atau tidak, atau langsung ditangani langsung atau seperti apa Pak? Iya, jadi dari beberapa kasus itu yang memang kalau di kita itu ada, kalau kemarin itu karena masih pakai kurikulum 2013 kemarin itu ada 1 hari yang kita siapkan untuk kegiatan pengembangan diri. Kaitan tadi dengan penanganan kasus, kaitannya tadi dengan dilema etika itu kita jadwalkan dalam 1 minggu itu kita selalu ada pertemuan dengan guru untuk mencoba merefleksi itu kegiatan kita selama 1 minggu itu. Jadi yang saya dorong itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi
berkolaborasi. Jadi jadwal khususnya itu memang tadi itu pada momen itu. Kemudian ya saat ini karena ini sudah harus masuk lagi mengadimi sudah ada 2 kurikulum yang berlaku di sekolah, maka kita coba padatkan kita coba bukan padatkan, kita coba berlonggar lagi sehingga 1 bulan 1 kali itu kita coba. Jadi tapi itu tidak hanya fokus pada persoalan kasus dilema etika itu tadi, tapi memang lebih kompleks ya, termasuk intinya di situ dari jadwal itu yang kita coba lakukan untuk mengisinya itu adalah bagaimana kita merefleksi kegiatan-kegiatan kita selama kurang lebih 1 bulan itu, apa-apa yang sudah bagus, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita ini sudah bagus, ini perlu kita tingkatkan. Oke, saya kira itu sungguh luar biasa sekali Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan dilema etika ini kan ada kira-kira faktor-faktor atau seseorang yang bisa mendampingi Bapak atau membantu Bapak dalam hal mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan itu tadi. Iya, jadi khusus untuk di tahun-tahun terakhir ini ya kebetulan kan kita ada beberapa juga mantan-mantan kepala sekolah itu yang masuk di sana. Iya, jadi tapi memang saya sudah begitu sejak dari dulu itu saya punya pola kepemimpinan itu selalu mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat gitu. Sehingga selalu apa yang atau hal yang ada di dalam lingkungan kegiatan kita dalam aktivitas kita itu khususnya berkaitan dengan tugas-tugas kita di sekolah khususnya itu selalu kita diskusikan. Saya mintai pendapatnya mereka seperti apa, dan ya alhamdulillah juga rata-rata mereka juga senang dengan itu karena intinya kan kalau apalagi namanya, jadi kita tidak lagi hanya sekedar memberikan masalah, tapi kita berikan di mereka itu solusinya. Kalau sudah mengajukan solusi kan yang mau tidak mau ini harus kita juga lakukan ini karena kita karena ini sudah sepakat ya gitu. Ya, oke. Berarti kesimpulannya bahwa guru-guru memang terlibat aktif dalam sebuah keputusan di sekolah. Baik Pak, kita sudah sampai di penghujung pertanyaan acara kita ini adalah terkait dengan kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman selama menangani kasus pengambilan keputusan dilema etika itu. Iya, kalau pembelajaran pertama yang paling penting dan saya sangat nikmati itu adalah bahwa ternyata dalam segala hal apapun itu dalam mengambil keputusan itu memang kita harus tidak bisa serta-merta begitu masalah timbul langsung kita berikan keputusan final. Ya. Tapi apa namanya? Analisis dulu. Ya, kita analisis dulu. Walaupun memang itu kesannya akan nambah. Ya, kesannya akan nambah. Tapi insya Allah dengan kita berbuat seperti itu, maka ya kita sangat minimalisir itu masalah-masalah ikutan. Ya. Gitu. Itu pelajaran yang berat. Yang kedua mungkin ya dari itu memang ternyata kita tidak akan pernah puas dengan segala sesuatu ilmu yang ada pada kita ini. Ternyata kita harus belajar terus. Harus kita belajar terus. Oh iya Pak, saya kira ini sesuatu hal yang sungguh luar biasa bagi saya, yang istilahnya baru ikut di kegiatan guru penggerak ini karena memang pada hakikatnya di sini kita diberikan tantangan untuk bagaimana kita belajar dari pengalaman-pengalaman kepala sekolah memang yang sudah berpengalaman dalam hal penanganan kasus
dan pengambilan keputusan yang seperti ini Pak. Saya kira ini sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa saya jadikan sebagai pembelajaran dan kemudian akan memperbaiki diri saya setelah nanti lulus di calon guru penggerak ini. Saya kira terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Amin.